Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 271 sampai bab 280. Insiden yang melibatkan Jocelyn benar-benar membuat Geralt berkeringat dingin. Untungnya, setelah mengirimnya ke rumah sakit untuk diagnosis, dia menyadari bahwa Jocelyn hanya menderita gegar otak dan pingsan karena benturan. Dia akan baik-baik saja setelah memulihkan diri untuk sementara waktu. Geralt, jangan pergi. Aku cinta kamu. Bapak, Crawford, jangan pergi. Aku mencintaimu sampai mati. Jocelyn masih menggumamkan omong kosong pada dirinya sendiri saat dia dalam keadaan koma. Geralt juga sedikit frustrasi. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Anda hanya menyukai identitas Tan Crawford. Akhirnya, Geralt membayar biaya pengobatan Jocelyn yang tinggi. Setelah itu, dia berkendara ke Mountain Top sehingga dia bisa memarkir mobilnya di sana. Setelah meninggalkan garasi, Geralt baru saja akan naik taksi dan pergi. Pada saat ini, Geralt tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan puncak gunung. Artinya, villa puncak gunung sangat terang benderang saat ini. Gaya arsitektur villa ini sendiri memiliki pesona kuno. Pada saat ini, saat malam semakin dalam, itu tampak sangat megah dan bercahaya dengan lampu-lampu yang terang benderang. Itu sangat menakjubkan. Namun, dia tidak ada di sana, dan Rita tidak akan berani tinggal di villa secara terang-terangan. Siapa itu? Geralt sangat terkejut. Karena itu, dia memutuskan untuk naik dan melihat sendiri. Ketika dia tiba di pintu masuk villa, dia menyadari bahwa memang ada orang di dalam. Ada lebih dari satu orang di dalam. Ada banyak pria dan wanita, dan di dalamnya sangat hidup. Ini aneh. Siapa mereka? Mengapa mereka mengadakan pesta di rumahnya? Mereka bahkan memiliki kunci rumahnya juga. Geralt berjalan sedikit marah dan mendorong pintu terbuka. Orang-orang di dalam jelas terkejut ketika mereka melihat Geralt muncul, dan mereka semua menatapnya dengan takjub. Adapun Geralt, dia juga memandang pria dan wanita ini dengan heran. Ada sekitar selusin pria dan wanita di dalam villa. Mereka telah mengubah bagian tengah ruang tamu menjadi bar darurat, dan dipenuhi dengan berbagai makanan dan minuman. Selusin orang sedang minum dan bersenang-senang saat ini. Namun, Geralt sama sekali tidak merasa bahwa orang-orang ini tampak familiar baginya. Mereka jelas bukan dari kelompok teman Aiden, dan mereka jelas bukan saudara baptisnya, teman Yul. Ini aneh, dua penjaga keamanan di tengah gunung masih ada di sana. Jadi, bagaimana orang-orang ini bisa masuk ke villanya? Sialan, kamu siapa? De Asterismen, apakah ini tempat di mana orang biasa sepertimu bisa datang begitu saja? Seorang anak laki-laki cemberut memarahinya saat dia mengerutkan kening. Ya Tuhan, dia pasti brengsek menyedihkan yang mendengar suasana di puncak gunung. Itu sebabnya dia ingin datang ke sini untuk berkunjung. Mungkinkah dia datang dari belakang gunung? Astaga, sebenarnya ada semua jenis orang di dunia ini. Beberapa gadis memandang Geralt dengan ekspresi menyindir di wajah mereka. Iya, Geralt tidak pernah memperhatikan pakaiannya sendiri. Dia hanya merasa bahwa penting untuk memakai pakaian yang bersih dan segar. Karena itu, dia secara alami akan selalu ditolak kemanapun dia pergi. Gadis-gadis yang sudah terbiasa melihat pria tinggi, kaya, dan tampan ini secara alami akan membencinya. Geralt mengerutkan kening ketika dia bertanya dengan ringan. Aku juga ingin bertanya padamu. Siapa yang membiarkan kalian semua masuk ke sini? Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak marah. Niat awalnya membeli villa ini bukan karena ingin pamer. Dia hanya ingin memiliki tempat untuk dirinya sendiri di masa depan. Tapi apa jadinya sekarang? Apakah ini taman bermain mereka? Seorang gadis yang jelas-jelas mabuk berjalan ke arah Geralt sebelum dia menusuk dadanya begitu saja. Nada bicara orang ini sama sekali tidak sopan. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk bertanya kepada kami bagaimana kami masuk? Lupakan saja, Lucille. Kami telah melihat banyak orang seperti ini. Jika Silas tidak memperingatkan kami berulang kali untuk tidak menumpahkan darah di villa puncak gunung, aku pasti sudah menghajarnya. Mari kita panggil penjaga keamanan dan kirim dia ke kantor polisi secara langsung. Iya, kita harus mengirimnya ke kantor polisi.
Seperti semua orang setuju, mereka mulai membuat panggilan telepon segera. Kenapa kalian berisik sekali? Tiba-tiba, pada saat ini, suara anak laki-laki yang sangat tidak sabar terdengar dari balkon di lantai 2. Tepat setelah itu, seorang anak laki-laki membawa seorang gadis bersamanya saat mereka berjalan menuruni tangga perlahan. Saya menikmati pemandangan di sini. Tidak bisakah kamu diam sejenak? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini adalah rumah Anda? Anak laki-laki ini jelas adalah pemimpin dari kerumunan orang ini. Selain itu, dia memarahi mereka begitu saja saat ini. Bocah yang memarahi Geralt segera menjawab dengan senyum di wajahnya. Ya, Silas. Itu hanya karena seseorang mencoba membuat masalah di sini. Bocah yang sedang menikmati pemandangan di balkon itu tak lain adalah putra Michael, Silas. Geralt tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Sepertinya Michael telah memberikan kunci rumahnya kepada Silas. Seseorang membuat masalah di sini. Siapa yang begitu berani? Apakah dia lelah hidup? Silas bertanya sambil mengerutkan kening. Silas, ini dia. Itu dia. Segera setelah itu, 5 atau 6 gadis muncul satu demi satu sebelum mereka meraih Geralt. Ini adalah pemandangan yang tampak seperti sekelompok antek telah menangkap penyusup. Setelah itu, mereka berusaha mati-matian untuk mengklaim penghargaan atas tindakan mereka dari bos mereka. Mereka menyeret Geralt tepat di depan Silas. Adapun gadis yang berdiri di belakang Silas selama ini, ekspresi wajahnya menegang setelah dia melihat wajah Geralt dengan jelas. Geralt, ini kamu. Dia jelas sangat terkejut. Geralt sangat fokus menatap Silas dan tidak memperhatikannya sama sekali. Karena itu, dia juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya ketika dia melihatnya. Alice, setelah terkejut, sarkasme langsung menyusul. Hehe, Geralt, bagaimana kamu datang ke sini? Apakah Anda datang ke sini karena ingin melihat dan merasakan keanggunan Mountain Top Villa? Acara ini sudah direncanakan untuk hari ini. Sejujurnya, beberapa waktu lalu, berita bahwa seorang pewaris kaya telah membeli villa puncak gunung seharga $120 juta telah beredar di internet. Alice dan yang lainnya pasti sudah mendengar tentang villa puncak gunung. Namun, mereka bahkan tidak bisa memimpikannya bahkan jika mereka benar-benar ingin melihat tempat ini. Ini adalah lokasi yang benar-benar megah. Namun, Alice menemukan bahwa hal yang tidak mungkin menjadi mungkin setelah dia bertemu Silas. Ketika Silas memberitahu semua orang bahwa dia memiliki kunci villa puncak gunung hari ini, tidak ada yang mempercayainya sama sekali. Semua orang hanya terkejut ketika dia memegang kunci di tangannya sendiri. Juga disepakati bahwa Jaiden dan Jocelyn akan datang ke sini malam ini. Namun, tidak ada kabar dari Jaiden sama sekali sejak sore itu. Apalagi ponsel Jocelyn sudah dimatikan. Ini membuat Alice merasa sedikit canggung karena dia sendirian. Untungnya, Silas menemaninya sepanjang malam. Saat dia melihat pemandangan di kejauhan dari balkon barusan, Alice akhirnya menyadari apa artinya berada di atas orang lain. Jadi, saat ini, suara Alice memiliki nada mengejek. Dia tidak lagi memiliki jenis balas dendam yang dia rasakan terhadap Geralt sebelum ini. Apa yang ada untuk membalas seseorang seperti ini? Alice, apakah kamu mengenal orang ini? Bagaimana Anda ingin berurusan dengannya? Silas jelas lebih memandang rendah Geralt, dan dia tersenyum tipis saat ini. Minta dia pergi. Saya tidak ingin melihat orang seperti ini di lingkungan yang begitu baik. Setelah dia selesai berbicara, Alice melirik Geralt sebelum dia berjalan kembali ke atas lagi. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan kakak ipar? Dia memintamu pergi. Enyah. Sebelum Geralt bisa mengatakan apa-apa, dia sudah didorong keluar dari villa oleh sekelompok gadis sebelum mereka membanting pintu di belakangnya. Ini membuat Geralt merasa sangat marah. Pertama, dia telah dipermalukan dan diejek oleh sekelompok gadis ini. Setelah itu, dia dihina oleh Alice. Dan akhirnya, mereka memintanya untuk tersesat. Apakah mereka benar-benar memperlakukannya seperti lelucon hanya karena dia tidak menunjukkan kekuatannya? Geralt tidak bisa lagi menahan atau menahan kemarahan sebelumnya yang dia rasakan termasuk kemarahan yang dia rasakan saat ini. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Rita dan Michael, satu demi satu. Geralt memanggil Michael dan Rita, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya meminta mereka untuk datang dan melihat villa puncak gunung. Setelah itu,
Dia segera menutup telepon. Adapun barusan, Geralt benar-benar memiliki keinginan untuk bertarung dengan mereka. Namun, setelah memikirkannya, alasan mengapa Alice menderita berkali-kali dan menjadi seperti ini juga karena dia. Terus terang, itu selalu ada hubungannya dengan dia. Dialah yang merilis video Quinton dan ibu tirinya. Ini benar-benar merangsang Alice dan membuatnya lebih parah. Setelah itu, dia membodohinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Silas memperlakukannya sekarang, Geralt tahu bahwa dia tampaknya cukup puas. Karena itu, Geralt juga merasa sedikit lega. Jika ini masalahnya, tidak bisakah Geralt membiarkan masalah ini berlalu daripada memanggil Michael? Tidak, Geralt masih sedikit egois. Alice sangat cantik, dan sepertinya dia akan menghabiskan malam dengan pria lain malam ini. Geralt mau tidak mau merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tidak menyukai Alice, dia tidak merasa baik tentang itu. Apalagi ini adalah rumahnya sendiri. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja ketika sekelompok orang luar telah mengusirnya dari rumahnya sendiri. Geralt turun gunung dan bersiap untuk pergi. Bapak, Crawford, kebetulan Rita sudah tiba dengan tergesa-gesa. Dia sudah tahu apa yang terjadi ketika dia melihat cahaya terang bersinar dari villa bahkan dari kejauhan. Bagaimana mungkin Rita tidak gugup? Bapak, Crawford, Tuan Crawford. Namun, Geralt benar-benar mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia hanya berjalan ke sisi jalan sebelum menghentikan taksi dan langsung pergi. Ah, ini sudah berakhir, seru Rita gugup. Bahkan, Rita sudah tahu bahwa kelompok siswa ini akan datang ke villa untuk bermain karena Michael sudah memberitahunya sebelumnya. Rita awalnya tidak setuju dengan hal ini. Namun, Michael telah dipuji oleh Mar Crawford untuk karyanya kali ini. Selain itu, putranya yang tidak layak terus mengganggunya tanpa henti. Tidak masalah baginya untuk mengizinkan putranya pergi ke villa puncak gunung hanya untuk melihat-lihat, kan? Lagi pula, bahkan putra bawahannya, Aiden, pernah bermain di villa puncak gunung sebelumnya. Itulah alasan mengapa Michael akhirnya setuju untuk memberikan kunci rumah villa kepada Silas. Dia hanya bermaksud membiarkannya pergi ke Mountain Top Villa untuk melihat-lihat sebelum segera turun. Karena itu, Rita sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, Rita tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas karena Geralt telah mengabaikannya sepenuhnya sekarang. Pada saat ini, dia dengan cepat bergegas ke atas gunung. Oh, Nona Rita ada di sini. Semuanya, tenang, Alice. Aku akan memperkenalkan Nona Rita padamu. Dia adalah pengurus rumah tangga pribadi di Mountain Top Villa. Dia juga salah satu personel favorit Mar Crawford, sama seperti ayahku. Silas memiliki segelas anggur di tangannya, dan dia memegang tangan Alice saat dia membawanya ke Rita. Ini semua adalah orang-orang yang bekerja untuk Mar Crawford. Oleh karena itu, Silas juga mengenal banyak dari mereka, seperti Aiden, Yul, dan bos besar dari banyak perusahaan di Maybury Commercial Street. Dia bahkan telah menjadi saudara baptis Jen. Karena itu, dia juga secara alami akrab dengan Rita. Halo, Nona Rita. Rita benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kenapa kamu begitu bahagia, Silas? Tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan bencana yang mengerikan kali ini? Begitu kata-katanya keluar, villa menjadi sangat sunyi. Musik juga segera dimatikan. Silas tercengang dan dia bertanya, bencana yang mengerikan. Bencana apa yang aku sebabkan? Rita meletakkan tangannya di dahinya saat dia berkata, izinkan saya bertanya kepada Anda. Siapa yang memberi Anda izin untuk mengadakan pesta di villa puncak gunung? Bukankah kamu seharusnya hanya melihat-lihat tempat itu dan segera pergi setelahnya? Silas menjawab dengan percaya diri. Hehe, tidak masalah. Ayahku memberitahuku bahwa Mar Crawford ada di North Bay, dan dia tidak akan kembali ke sini malam ini. Selain itu, saya pasti akan mengembalikan villa ke keadaan semula besok. Rita menjawab dengan dingin. North Bay As. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Silas. Mar Crawford ada di sini sekarang. Saya yakin Tan Crawford sudah menelepon ayahmu juga. Kamu harus siap untuk menjelaskan hal-hal kepada ayahmu nanti. Apa? Tuan Crawford ada di sini. Silas bahkan lebih bingung. Ayahnya telah memberitahunya bahwa Mar Crawford tidak ada di sini dan dia sedang pergi ke North Bay. Alice juga terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau Mar Crawford ada di sini? Kapan Mar
Crawford muncul. Nona Rita, apakah Anda tidak terlalu membuat keributan? Kami tidak melihat Mark Crawford. Hanya brengsek menyedihkan yang baru saja di sini. Hahaha, kami baru saja mengejar si brengsek menyedihkan itu dari gunung. Ya, Bu Rita, kami juga ingin memberi Anda saran. Anda tidak harus menunggu selama 3 hari sebelum mengirim tim keamanan penuh ke sini. Tim keamanan seharusnya bekerja dengan kekuatan penuh sekarang. Semua gadis mengobrol, satu demi satu. Rita tidak melanjutkan menjawab pertanyaan mereka mengenai masalah Mark Crawford. Jelas bahwa Silas tahu terlalu sedikit tentang dia. Karena itu, dia tahu bahwa tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan terlalu banyak informasi. Dia hanya menggelengkan kepalanya saat dia turun gunung segera. Silas berbicara sambil tersenyum pahit. Ada apa dengan Nona Rita hari ini? Mengapa dia mengatakan bahwa Mark Crawford ada di sini lebih awal? Jika Tuan Crawford benar-benar akan datang ke sini, ayah saya pasti sudah. Tetapi pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Silas menjawab telepon dengan senyum di wajahnya. Ayah, jangan berteriak padaku. Ayah, kamu adalah ayahku. Michael terus berteriak liar di seberang garis. Dia juga terengah-engah. Setelah itu, keduanya melanjutkan pembicaraan. Pada saat ini, senyum di wajah Silas sudah berangsur-angsur menghilang, dan wajahnya menjadi pucat. Pada akhirnya, Michael hanya menutup telepon. Silas, apa yang terjadi? Alice bertanya karena dia juga dalam keadaan pikiran yang gelisah. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ayahku memberitahuku bahwa Mark Crawford mungkin benar-benar ada di sini. Apalagi Pak Crawford secara khusus menelepon ayah saya dan Nona Rita untuk menanyakan situasi ini. Aku akan mematahkan kakiku sekarang. Aku sudah selesai. Silas menjatuhkan ponselnya ke tanah karena ketakutan. Dia jelas sangat takut pada ayahnya. Dia tahu bahwa segala sesuatunya sudah serba salah berdasarkan nada suara ayahnya saat ini. Apa? Tuan Crawford benar-benar ada di sini. Alice hanya bisa gemetar tak terkendali. Seperti yang baru saja disebutkan gadis-gadis itu, sepanjang seluruh acara, tidak ada orang lain di sini selain dari si brengsek yang menyedihkan itu. Geralt. Betul sekali. Alice tiba-tiba menyadari. Geralt, bukankah nama belakang Geralt Crawford juga? Dia memang jauh lebih kaya dibandingkan dengan masa lalu. Terlebih lagi, jika Anda baru saja menambahkan kehormatan, Tuan, di depan nama belakangnya, itu akan menjadi Tuan Crawford. Apa? Bagaimana mungkin itu dia? Alice merasa bahwa pikirannya benar-benar kosong. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya Alice memiliki kecurigaan tentang identitas Geralt. Namun, semuanya selalu kabur dan tidak ada bukti kuat di masa lalu. Namun, dia tidak pernah lebih dekat dengan kebenaran daripada ini. Iya, Geralt naik ke gunung, dan dia telah meninggalkan gunung setelah dia mengejeknya. Setelah itu, Rita dan Michael langsung terjerat dalam situasi tersebut. Selain itu, mereka bahkan mengatakan bahwa Tuan Crawford pernah ke sini. Pada saat ini, Alice dipenuhi dengan keraguan saat dia memikirkan semua yang telah terjadi antara dia dan Geralt di masa lalu. Jika dia membayangkan bahwa Geralt adalah Tuan Crawford, kemudian, semuanya akan masuk akal. Mustahil, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Mark Crawford? Bagaimana Mark Crawford bisa menjadi dia? Alice merasa seolah-olah dia akan pingsan. Jika Geralt benar-benar Tuan Crawford, Alice hanya ingin melompat dari puncak gunung dan jatuh ke kematiannya sekarang. Apakah dia benar-benar melewatkan kesempatan besar ini sejak awal? Dia tidak pernah bisa menerima ini. Silas menggaruk kepalanya sebelum berkata, "Oke, semuanya. Kita harus berhenti berspekulasi sekarang. Bagaimana mungkin orang itu adalah Mark Crawford? Lagi pula, bagaimana Mark Crawford bisa begitu rendah hati? Paling-paling, orang ini adalah penguntit yang datang ke sini untuk mengawasi sesuatu. Dan dia melaporkan apa yang dia lihat di sini hari ini. Dengarkan saja instruksi saya dulu. Kami akan membersihkan tempat kejadian. Dan kemudian, kami akan meninggalkan gunung secepat mungkin. Kalau tidak, ayahku akan benar-benar membunuhku ketika dia sampai di sini." Silas buru-buru menginstruksikan mereka. Semua orang setuju dengannya. Ini termasuk Alice, yang setuju bahwa Geralt mungkin hanya seorang penguntit. Ini karena dia tahu bahwa Silas tidak akan berbohong padanya.
Tuan Crawford yang misterius selalu ada di North Bay. Setelah mereka selesai membersihkan, semua orang bergegas ke garasi. Semua bersiap untuk masuk ke mobil mereka dan pergi. Namun, setelah turun gunung, mereka melihat mobil sport Lamborghini Reventon yang keren terparkir di garasi, dan mereka semua terpesona. Semua orang bertanya dengan heran, "Mobil siapa ini? Silas, apakah itu milikmu?" "Bagaimana mungkin itu milikku? Mobil saya adalah Ferrari." "Mobil siapa ini?" Sangat sedikit orang di Maybury City yang mengendarai mobil sport semacam ini. Semua orang bingung. Adapun Alice, meskipun hatinya sudah tenang pada awalnya, emosinya ada di mana-mana lagi ketika dia melihat mobil saat ini. Alice berbisik tidak percaya. "Aku tahu asal-usul mobil ini." "Kamu tahu?" Silas dan yang lainnya bertanya dengan heran. "Iya," Alice menjawab dengan pasti. Dia melanjutkan, "Ini adalah mobil sport mewah yang telah diparkir di taman kecil dekat Universitas Maybury. Ada juga rumor bahwa mobil ini dibeli oleh Mark Crawford." Setelah itu, ada desas-desus yang menyatakan bahwa mobil ini telah dibeli oleh seorang taipan lokal yang misterius, manusia biasa, yang juga seorang mahasiswa di jurusan bahasa dan sastra di universitas kami. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Ordinary Man sebenarnya adalah nama panggilan online Mark Crawford. "Kalau begitu, mobil ini harus diparkir di sekolah kita. Mengapa taipan lokal, manusia biasa, memarkir mobilnya di sini? Ini adalah villa yang dibeli oleh Tuan Crawford." Alice mengerutkan kening saat dia berkata dengan tidak percaya. "Iya, orang lain bisa percaya bahwa Gerald adalah Mark Crawford dan itu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Namun, Alice tidak bisa mempercayainya. Dia ketakutan. Dia sangat ketakutan. Ketika dia masih di villa tadi, dia telah memeras otaknya untuk mencari tahu bagaimana dia bisa menghilangkan Gerald sepenuhnya dari persamaan ini. Dia hanya membutuhkan satu alasan untuk menghindari fakta ini, dan Silas akhirnya menemukan alasan untuk itu. Namun, bagaimana semuanya bisa dijelaskan sekarang? Mobil Ordinary Man diparkir di sini, dan dikabarkan bahwa dia adalah Mark Crawford. Sekarang, hampir dapat dipastikan bahwa manusia biasa benar-benar Tuan Crawford. Rita sudah menyebutkan bahwa Tuan Crawford ada di sini. Satu-satunya orang lain yang berada di sini sepanjang malam tidak lain adalah Gerald. Taipan lokal, manusia biasa, berasal dari Departemen Bahasa dan Sastra. Dan Gerald juga dari Departemen Bahasa dan Sastra. Alice bisa merasakan napasnya meningkat dengan cepat. Mengapa? Mengapa sepertinya semuanya menunjuk pada fakta bahwa Gerald sebenarnya adalah Tuan Crawford yang misterius? Silas menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan instruksinya. "Oh, sepertinya anak dari masa lalu itu juga memiliki latar belakang sendiri. Pokoknya, semua orang harus mendengarkan saya. Sembunyikan saja ketika Anda melihatnya di masa depan. Dan jika Anda tidak bisa bersembunyi, bersikaplah sopan padanya. Dia sangat berani, tetapi dia hanya menerima satu konsep sejak dia masih kecil. Dia harus sangat berhati-hati dan berhati-hati saat menangani hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Crawford. Ini adalah kasusnya sekarang. Meskipun dia tidak tahu siapa Gerald, dia hanya akan memperlakukannya dengan sopan dan hormat mulai sekarang dan seterusnya. Bukankah semuanya akan baik-baik saja?" Setelah dia selesai berbicara, Silas menatap Alice sebelum dia berkata, "Alice, kamu juga harus berhenti memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, dengarkan aku, bersikaplah sopan dan hormat terhadap Gerald ketika Anda melihatnya di masa depan. Apa masalahnya? Kamu juga bisa meminta maaf padanya untuk semua yang terjadi hari ini. Bersikap sopan, minta maaf padanya. Mengapa saya harus meminta maaf atau bersikap sopan padanya? Silas, kamu adalah anak dari bos Maybury Commercial Street. Mengapa Anda takut pada Gerald? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyingkirkan dan memberi pelajaran kepada siapapun yang tidak menyenangkan mataku? Saya pikir Gerald tidak menyenangkan mata saya. Saya ingin Anda memberinya pelajaran dan menyingkirkannya atas nama saya. Selama kamu melakukan itu, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang." Alice menjawab sambil melompat. Ini karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Silas yang dia rasa maha kuasa sebenarnya diserahkan kepada Gerald. Bukankah ini berarti Gerald lebih baik dari Silas? Karena Gerald adalah seseorang yang dia benci, dia harus selalu menjadi bajingan.
Alice pasti tidak akan bisa menerimanya jika Geralt mendapatkan reputasi yang baik. Jadi, dia berteriak seperti orang gila saat ini. Sialan, Alice. Apakah kamu gila? Silas menjawab dengan cara yang agak tidak senang. Meskipun kondisi yang ditawarkan oleh Alice benar-benar sangat menarik dan bahkan jika dia selalu romantis yang sangat disengaja, dia tidak bodoh. Geralt ini kemungkinan besar adalah Mer. Crawford dan dia masih ingin dia mengajari Geralt pelajaran. Dia bahkan mungkin tidak bisa menjaga lidahnya sendiri jika dia mengutuknya. Alice hampir menangis saat dia berteriak. Aku tidak peduli. Geralt tidak mungkin menjadi Tuan Crawford. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia mungkin hanya seorang penguntit? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Mer? Crawford, bagaimana mungkin? Apalagi dia selalu terkenal sebagai orang miskin yang menyedihkan di sekolah kita. Silas juga sedikit bingung. Pada saat ini, ponsel Silas tiba-tiba berdering. Begitu dia melihat nama di ID penelepon, dia menjawab panggilan itu dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia juga menyalakan speaker di ponselnya tanpa ragu-ragu. Jaiden, kamu di mana? Bukankah kamu sudah setuju untuk datang ke Mountain Top Villa bersama Jocelyn malam ini? Mengapa? Apakah kalian berdua pergi untuk membuka kamar? Silas bertanya sambil mengutuknya. Jangan bicarakan itu, Silas. Saya menyebabkan bencana besar hari ini dan dipukuli setengah mati oleh ayah saya. Ibuku baru saja selesai mengoleskan beberapa obat untukku. Apa? Paman Scott selalu memanjakan dan memanjakan Anda. Namun dia benar-benar memukuli Anda hari ini. Apakah Anda melakukan sesuatu yang buruk atau Anda melakukan sesuatu yang menyinggung keluarga Crawford? Saya tidak tahu siapa yang saya provokasi hari ini. Namun, bagaimana mungkin saya menyinggung keluarga Crawford? Saya tidak bodoh. Sejujurnya, saya hanya memiliki konflik dengan beberapa orang dari Departemen Bahasa dan Sastra hari ini. Tahukah Anda bahwa Jane juga memukul saya hanya karena saya menyinggung seseorang bernama Mer? Benjamin Langdon dari Departemen Bahasa dan Sastra. Jocelyn juga tahu siapa dia. Tuan Benjamin Langdon. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Jane memukulimu karena dia. Silas tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Apa yang terjadi hari ini? Tunggu sebentar. Siapa yang Anda bicarakan? Benjamin. Apa kau yakin Jocelyn juga mengenal mereka? Kata-kata ini membuat tubuh Alice sedikit gemetar. Dia membungkuk saat dia berbicara melalui telepon. Ngomong-ngomong, Alice, kamu juga harus mengenal mereka. Wanita itu, Jocelyn, mengatakan kepada saya bahwa Anda sering bergaul dengan orang-orang dari asrama mereka. Apa latar belakang Benjamin itu? Sial, dia terlalu kuat. Yah, jika itu adalah Benjamin yang sama yang ku kenal, maka aku tahu pasti bahwa dia hanyalah seorang brengsek menyedihkan yang tidak memiliki uang atau kekuasaan sama sekali. Bagaimana dia bisa menyebabkan sensasi yang begitu besar? Siapa bilang tidak? Saya juga memeriksanya lagi. Benjamin tidak memiliki latar belakang sama sekali dan keluarganya benar-benar menderita untuk memenuhi kebutuhan. Satu-satunya hal yang baik tentang keluarga mereka adalah bahwa ada seseorang yang benar-benar berhasil dalam ujian sipil di masa lalu. Itu saja. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa ayah saya memukuli saya seperti ini. Jaiden bahkan telah menyelidiki dan menyerahkan latar belakang dan sejarah lengkap keluarga Benjamin karena dia merasa semuanya terlalu tidak jelas. Alice berhenti pada saat ini. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak ingin bertanya tentang orang itu, tetapi dia tidak bisa menahannya. Alice bertanya dengan sungguh-sungguh. Jaiden, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah ada pria bernama Geralt di sisi Benjamin hari ini? Sialan, bagaimana kamu tahu? Iya, ya, ada seorang pria yang mengikutinya bernama Geralt, dan dia tampaknya adalah salah satu antek Benjamin. Saya pikir pemesanan hotel dan restoran semuanya dibuat oleh pria bernama Geralt itu. Dia bahkan mengambil sebotol bir dan menghantamkannya langsung ke kepala sepupuku. Namun, dia sepertinya mengenal Jane dengan sangat baik. Jaiden menjawab, penuh dengan keraguan. Benar saja. Itu dia lagi. Alice terkejut sekali lagi. Apa yang dikatakan Jaiden? Apa Tuan Langdon? Bagaimana mungkin Geralt menjadi anteknya? Geralt kemungkinan besar adalah Tuan Crawford yang legendaris dari Maybury City. Mark Crawford yang memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, sepertinya kita benar-benar tidak boleh main-main dengan pria bernama Geralt itu.
Kita bahkan harus meminta maaf padanya lain kali kita melihatnya. Kalau tidak, kita akan benar-benar tamat jika dia ternyata Tuan Crawford. Iya, untungnya. Saya tidak mengatakan sesuatu yang kasar kepada Geralt sekarang. Saya juga sangat lembut ketika saya menusuk dadanya. Beberapa gadis sudah menjadi pucat ketakutan. Silas hanya mengangguk sebagai jawaban. Alice sangat tidak puas ketika dia melihat semua orang terkejut karena Geralt. Dia mulai tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, "Hahaha, kalian semua pengecut. Kalian semua benar-benar pengecut. Orang brengsek menyedihkan seperti Geralt benar-benar bisa menakutimu seperti ini. Nah, kalian semua takut padanya, kan? Aku sama sekali tidak takut padanya. Apa hebatnya Geralt? Saya tidak percaya bahwa Geralt benar-benar Tuan Crawford. Geralt hanya bajingan dan idiot." Alice mengepalkan tinjunya erat-erat sampai kukunya menancap di telapak tangannya. Dia tidak yakin sama sekali. Dan dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Mengapa semua orang berpangkat tinggi ini begitu takut pada Geralt? Mari kita bicara tentang Geralt. Dia sudah kembali ke asramanya untuk tidur. Jadi, dia bahkan tidak mau repot-repot bertanya apa yang akan dilakukan Michael untuk menangani masalah ini. Dan dia tidur sepanjang jalan sampai subuh. Geralt merasa baik-baik saja ketika dia bangun keesokan harinya. Saat itulah dia memikirkan Jocelyn. Lagi pula, dialah yang menyebabkan kecelakaan itu. Jadi, bukankah seharusnya dia mencari tahu apakah dia sudah bangun? Geralt tidak mengemudi. Sebaliknya, dia hanya naik taksi ke rumah sakit. Jocelyn ditempatkan di bangsal VIP khusus. Ketika Geralt datang ke bangsal, lingkungan di daerah itu sangat sepi. "Keluar, aku ingin kalian semua keluar. Saya tidak akan menerima ujian Anda kecuali saya melihat orang yang menyelamatkan saya. Keluar." Tanpa diduga, ketika Geralt tiba di pintu bangsal, dia mendengar Jocelyn berteriak dan kehilangan kesabaran. Sekelompok dokter dan perawat senior diusir dari bangsal olehnya. Oh, Nona Lee ini benar-benar memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia bahkan tidak akan mengizinkan kita untuk memeriksanya sama sekali. Bagaimana jika kondisinya memburuk karena penundaan itu? Iya, bagaimana kita akan menjelaskan ini? Beberapa perawat berbicara dengan cemas. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Geralt berjalan ke arah mereka dengan beberapa buah dan hadiah di tangannya. "Halo, Tuan Crawford, Anda akhirnya di sini." Pasien telah berteriak-teriak untuk melihat Anda segera setelah dia bangun. Beberapa perawat cantik segera menghampiri Geralt. Ini karena Geralt sangat boros ketika dia tiba di rumah sakit dengan Lamborghini-nya tempo hari. Oleh karena itu, perawat cantik ini secara alami sangat memperhatikan Geralt, dan mereka semua memanggilnya sebagai Tuan Crawford dengan hormat. Geralt mengangguk samar pada sekelompok perawat sebelum dia bertanya kepada seorang dokter parubaya bernama Dr. Zeh tentang kondisi Jocelyn. "Oh, Dokter Zeh, kapan Jocelyn bangun? Bagaimana dengannya?" Mata Dr. Zeh langsung berbinar begitu dia melihat Geralt. Setelah itu, dia melambaikan tangannya sedikit saat dia memberi isyarat agar perawat pergi lebih dulu. "Halo, Tuan Crawford." Pasien hanya mengalami gegar otak ringan yang bukan merupakan masalah besar. Kami juga telah memberinya obat, dan dia sudah kehilangan ingatannya selama setengah bulan sekarang. Dr. Zeh menjawab sambil tersenyum tipis. Dia sepertinya sudah tahu tentang identitas Geralt. Ini membuat Geralt merasa sedikit bingung. Setelah mengirim Jocelyn ke sini kemarin, dia menelepon Zack dan memintanya untuk mengatur bangsal dan perawatan khusus untuk Jocelyn di rumah sakit. Namun, dia tidak pernah meminta Zack untuk memberi Jocelyn amnesia. Geralt bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Zack telah menelepon rumah sakit untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan setelah mengakhiri panggilan dengannya. Dia tidak hanya mengatur bangsal VIP dan staf medis khusus untuk mengawasi Jocelyn, tetapi dia juga menginstruksikan dokter untuk memastikan bahwa Jocelyn tidak akan mengingat semua yang telah terjadi. Zack benar-benar sangat bijaksana dan teliti. Geralt hanya bisa tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Namun, ini juga sempurna. Itu akan kurang membebani dia di masa depan. "Baik, saya harus menyusahkan Anda dengan masalah ini. Saya akan memberi Anda hadiah besar di masa depan. Aku akan masuk dan melihatnya dulu." "Oke, Tuan Crawford." Geralt mendorong pintu bangsal terbuka. "Enyah, aku bilang, F***. Geralt, kenapa kamu di sini?" Jocelyn sudah mengambil gelas air dan hendak membuangnya.
Tapi dia tercengang ketika melihat Geralt memasuki bangsal saat ini. Sejujurnya, sejak dia terbangun dalam keadaan linglung tadi malam, dia dipenuhi dengan keraguan. Dia mulai mengudara dan menunjukkan temperamen yang sangat buruk ketika dia memperhatikan sikap hati-hati dan hormat yang dimiliki staf medis terhadapnya. Awalnya, Jocelyn bertanya kepada mereka bagaimana dia bisa sampai di rumah sakit. Dokter memberitahu dia bahwa seorang pria kaya telah membawanya ke sini, dan dia bahkan mengatur agar dia tinggal di bangsal VIP. Ketika Jocelyn dengan penuh semangat bertanya tentang identitas orang kaya itu, para dokter menolak untuk mengatakan apa-apa. Selain itu, semua orang sangat sopan dan hormat terhadap Jocelyn. Itulah alasan mengapa Jocelyn berani bertindak begitu tidak bermoral barusan. Namun, dia benar-benar tidak berharap untuk melihat Geralt. Sepertinya kamu merasa jauh lebih baik berdasarkan suaramu. Geralt meletakkan sekantong buah-buahan di tangannya sebelum dia duduk. Ya Tuhan, Geralt, kenapa kamu di sini? Tunggu. Jangan bilang bahwa kaulah yang menyelamatkanku. Tapi apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun sama sekali? Jocelyn bertanya dengan heran. Geralt menjawab tanpa merasa malu sama sekali. Ya, aku menyelamatkanmu. Adapun apa yang terjadi? Anda berjalan terlalu cepat di kampus dan Anda tersandung batu. Kemudian kepala Anda membentur batu lain. Akulah yang menyelamatkanmu dan membawamu ke rumah sakit. Ah, jadi... itulah yang terjadi. Batuk, batuk. Jocelyn menjawab dengan kecewa. Geralt merasa ingin tertawa ketika dia bertanya, mengapa sepertinya kamu sangat kecewa mengetahui bahwa akulah yang menyelamatkanmu? Tentu saja itu masalahnya. Saya awalnya berpikir bahwa saya tertabrak mobil. Dan itu adalah mobil mewah. Pemilik mobil mewah itu juga pria yang sangat tampan. Akhirnya, akan lebih baik jika hujan turun tadi malam. Pria tampan itu berjongkok di tengah hujan sebelum dia memelukku dan menepuk pipiku dengan ringan saat dia bertanya dengan cemas. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Ketika dia melihat bahwa dia dalam keadaan koma, pemuda kaya dan tampan itu menggendongnya saat dia membawanya ke rumah sakit dengan mobil. Setelah itu, dia akan mengunjunginya dengan membawa seikat buah-buahan yang lezat, dan dia juga akan mengupas beberapa apel untuknya. Kemudian, dia akan mengajaknya jalan-jalan di taman. Setelah bergaul selama lebih dari setengah bulan, keduanya tiba-tiba jatuh cinta. Dia akan jatuh cinta padanya, dan dia akan berlutut dan melamarnya di malam berbintang. Adapun lamaran pernikahan, dia akan menerangi langit dengan kembang api dan mengeja kata-kata "Aku mencintaimu." Jocelyn, aku mencintaimu. Maukah Anda menikah dengan saya? Saya bersedia menggunakan semua yang saya miliki sebagai ganti kebahagiaan seumur hidup Anda. Iya, iya. Kemudian, keduanya akan mulai berciuman di malam romantis ini. Di tengah ciuman, Jocelyn membuka matanya. Sial, Geralt. Jadi, semua orang bisa membayangkan suasana hati Jocelyn dan apa yang dia rasakan saat ini. Hei, mengapa Anda memegang tangan saya? Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah kamu kecewa karena akulah yang menyelamatkanmu? Geralt tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat ekspresi konyol di wajah Jocelyn. Saya, tidak. Nah, Geralt, kamu sebenarnya cukup tinggi, dan kamu tidak terlihat seburuk itu. Sebenarnya, selama Anda mengenakan pakaian yang bagus dan berpakaian dengan benar, Anda juga akan terlihat sangat tampan. Sekarang, setelah memenangkan lotre, Anda juga kaya dan memiliki beberapa koneksi. Jadi, kamu bisa dianggap sebagai pria yang tinggi, kaya, dan tampan. Namun, kamu masih jauh dari mereka yang benar-benar kaya, berkuasa, dan tampan. Entah kenapa jadi seperti ini. Mungkin itu hanya temperamenmu. Jocelyn mulai mengeluh. Saya pikir itu adalah pria yang tinggi, kaya, dan tampan yang menyelamatkan saya. Tetapi saya kira Anda juga tidak terlalu buruk. Jocelyn tahu bahwa Geralt juga cukup kaya. Meskipun sangat mungkin bahwa dia adalah seorang geek asteris L yang merupakan kekasih orang lain. Tidak apa-apa asalkan dia punya uang. Dia bisa mencoba yang terbaik untuk mendapatkan uangnya. Geralt tahu bahwa ingatan Jocelyn saat ini adalah pada saat Elise salah memahami niatnya di departemennya terakhir kali. Geralt, bisakah kamu mengupas apel untukku?
Jocelyn memegang pipinya di tangannya dan bertanya sambil memiringkan kepalanya untuk melihat Geralt. Tersenyum lembut. Tapi saya tidak membeli apel. Bisakah kamu makan pisang saja? Geralt juga merasa sedikit bersalah terhadap Jocelyn. Lagi pula, dialah yang menabraknya. Dan dia juga alasan di balik amnesianya. Siapapun akan merasa tidak nyaman dalam situasi ini. Geralt mulai mengupas pisang untuknya. Ah, aku tidak mau. Puff. Saya tidak memakannya. Letakkan. Geralt, bisakah kamu keluar dan membeli apel untukku? Saya ingin makan beberapa apel yang sudah dipotong. Jocelyn bertanya sambil memegang tangan Geralt. Geralt dengan cepat menarik tangannya sebelum dia berkata, "Oke, baiklah kalau begitu. Aku akan pergi dan membeli beberapa apel untukmu. Tunggu sebentar." Setelah itu, Geralt menyelinap pergi dengan tergesa-gesa. Geralt baru saja masuk ke dalam lift ketika pintu lift di samping liftnya terbuka. Sekitar 4 hingga 5 gadis keluar dari lift dengan sekeranjang buah di tangan mereka. Alice, apakah Jocelyn menjelaskan semuanya dengan jelas padamu? Ini adalah bangsal VIP. Ya, jangan khawatir, Hailey. Saya sudah mengklarifikasi semuanya. Datang, ayo pergi dan lihat dia. 1902, ini dia. Ketika Hailey melihatnya, dia mendorong pintu hingga terbuka. Jocelyn, kami di sini untuk melihatmu. Alice, Hailey, Anda di sini. Jocelyn sedang makan pisang saat ini. Dia senang ketika dia melihat bahwa Alice dan Hailey ada di sini. Langkah selanjutnya sangat sederhana. Mereka mulai bertanya kepada Jocelyn tentang kondisinya. Akhirnya, mereka berbicara tentang sebab dan akibat. Apa, Geralt yang menyelamatkanmu? Di mana dia? Kalau begitu, Alice berdiri tiba-tiba saat dia berseru kaget. Semua orang kaget. Jika ada orang yang sangat sensitif terhadap kata Geralt itu tidak lain adalah Alice. Setelah Alice kembali ke asramanya kemarin, dia tidak memikirkan Silas atau apapun. Yang bisa dia pikirkan hanyalah Geralt sendirian. Hatinya sangat sakit, dan dia tidak bisa tidak merasa sedikit takut. Apa yang akan dia lakukan jika Geralt memang Tuan Crawford? Sejujurnya, Alice memiliki keinginan untuk meninggalkan asramanya dan bergegas ke asrama Geralt sebelum dia memeluk Geralt dan mengatakan bahwa dia menyesal. Dia akan mencoba berbaikan dengannya, dan dia akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Dia benar-benar ingin memasukkan semuanya. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana jika Geralt bukan Tuan Crawford. Ini karena Geralt benar-benar orang yang sangat membingungkan sekarang. Oh, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Singkatnya, Alice merasa lebih terjerat dan tidak nyaman dari sebelumnya. Jadi, begitu dia mendengar tentang Geralt, dia ingin segera bertemu dengannya sehingga dia bisa bertanya kepadanya tentang berbagai hal dan memperjelas semuanya. Bagaimanapun, keduanya sudah kehilangan kontak satu sama lain setelah terakhir kali. Alice, kamu baik-baik saja. Mengapa Anda memiliki reaksi yang begitu kuat? Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Oh, saya baik-baik saja. Saya belum melihat bajingan itu dalam waktu yang lama. Saya hanya merasa sedikit marah ketika saya mendengar namanya. Alice memiliki ekspresi bodoh di wajahnya. Dia juga orang yang sangat cerdik, dan dia tidak mengungkapkan apapun tentang apa yang terjadi kemarin. Betul sekali. Saya juga. Aku sangat marah karena Geralt benar-benar memperlakukanmu seperti itu. Hailey juga menjawab. Jocelyn buru-buru bertanya. Hei, apa yang kalian bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang Anda katakan sama sekali? Kenapa Geralt bajingan? Jocelyn, apakah kamu berpura-pura? Atau apakah kamu benar-benar kehilangan ingatanmu? Hailey dan yang lainnya bertanya dengan cemas. Setelah itu, mereka memberitahu Jocelyn tentang semua yang telah terjadi sebelumnya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa Geralt akan bersama dengan orang lain. Jocelyn berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan tajam. Adapun Alice yang bertanya kepada Jocelyn apakah dia bisa mengingat siapa Jaiden. Jocelyn hanya menggelengkan kepalanya. Apalagi Jocelyn tidak tahu kenapa. Tapi sebenarnya dia merasa sedikit jijik saat mendengar nama Jaiden. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa dia benar-benar merasa seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri bahwa Geralt adalah orang yang dia kejar saat ini. Itu benar-benar aneh. Ketika semua orang menyadari bahwa Jocelyn tidak ingin membicarakan hal-hal yang telah terjadi sebelum ini,
Semua orang berhenti membicarakannya. Adapun Alice, dia juga orang yang sangat pintar. Dia tahu bahwa Jocelyn tampaknya merasa sangat sayang terhadap Geralt saat ini. Ini karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebut Geralt di setiap kalimat lain yang dia ucapkan. Dia bahkan bertanya kepada semua orang apakah mereka menyadari bahwa Geralt sebenarnya cukup tampan. Alice bahkan merasa sedikit cemburu saat ini. Rasanya seolah-olah seseorang membual tentang betapa tampannya pacarnya dan bagaimana dia ingin bersama dengan pacar Anda di depan orang lain. Namun, fakta yang mengkhawatirkan adalah bahwa Geralt bahkan bukan pacar Alice saat ini. Mendesah, mengapa Geralt belum kembali? Dia berkata bahwa dia akan membelikanku beberapa apel. Bukankah seharusnya dia sudah kembali sejak lama? Jocelyn sudah merasa seolah-olah dia merindukan Geralt saat ini. Karena itu, dia mencoba meneleponnya. Sayangnya, ponsel Geralt sudah dimatikan. Apa yang terjadi? Sesuatu pasti telah terjadi. Faktanya, ini karena ponsel Geralt sudah hancur berkeping-keping setelah jatuh ke tanah. Kembali ke 3 detik yang lalu di pihak Geralt. Setelah turun, Geralt pergi ke kios buah. Setelah membeli apel, dia bersiap untuk membayar menggunakan kode QIR-nya. Pada saat ini, seorang wanita yang berdiri di sampingnya secara tidak sengaja memukul lengannya. Dia tidak memegang ponselnya dengan kuat, dan itu jatuh ke tanah dengan keras, dan ponselnya langsung hancur. Geralt sudah memiliki ponsel ini selama lebih dari 2 hingga 3 tahun, tetapi dia selalu sangat tidak mau mengubahnya. Pada saat ini, Geralt merasa sedikit tercengang ketika dia mengambil ponsel dari tanah. Wanita itu buru-buru berkata, "Maaf, aku benar-benar minta maaf, tampan. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku akan memberimu kompensasi untuk ponselmu." Geralt tersenyum sedikit sebelum berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya hanya akan membawanya ke toko untuk mencoba dan memperbaikinya." Namun, Geralt tercengang begitu melihat wanita itu berdiri di depannya. Wanita itu juga tercengang. "Itu kamu, oh itu kamu." Kedua belah pihak berseru kaget pada saat bersamaan. Wanita di depan Geralt tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia berpakaian sangat elegan dan dia memiliki rambut panjang, kulit putih, sosok yang sangat bagus, dan wajah yang indah. Dia pasti tipe orang yang akan membuat orang menoleh untuk melihatnya lagi ketika dia berjalan di jalan. Selain itu, ada juga seorang gadis muda berusia sekitar 4 atau 5 tahun dengan rambut diikat di sanggul berdiri di sampingnya. Keduanya adalah ibu dan gadis kecil yang diselamatkan Geralt di tepi sungai dekat toko teh susu tempo hari. Terakhir kali, ketika dia pergi membeli teh susu dengan Mila, dia mendengar teriakan minta tolong dan bergegas untuk menyelamatkan pihak lain segera. Sekembalinya, Nigel sudah memiliki kesempatan untuk menculik Mila. Geralt memiliki kesan yang sangat mendalam tentang acara ini. "Lihat, ini paman pahlawan, Bu. Bukankah selama ini kamu mencari paman pahlawan?" Gadis muda dengan rambut diikat di sanggul berkata sambil tersenyum. Dia juga berlari ke Geralt dan segera memegang tangannya. Geralt memiliki perasaan yang sangat akrab dan penuh kasih sayang ketika dia melihat gadis kecil itu. Dan dia mencubit wajah gadis kecil itu dengan lembut. Wanita itu tersenyum ramah dan memandang Geralt ketika dia berkata, "Anak muda, kita benar-benar ditakdirkan. Saya telah berusaha mencari Anda setelah Anda menyelamatkan Mini. Saya ingin mencari kesempatan untuk berterima kasih secara khusus. Namun, saya tidak pernah berharap untuk melihat Anda di sini hari ini. Sejujurnya, ini adalah kasus kebanyakan wanita. Mereka akan selalu mengingat orang yang menawarkan bantuan kepada mereka selama momen paling kritis mereka." Inilah yang dirasakan wanita ini terhadap Geralt saat ini. Selain itu, dia juga merasa sangat aman ketika melihat penampilan baik Geralt. Siapapun dalam situasi itu akan melakukan hal yang sama juga. "Nyonya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Apakah putri Anda bernama Mini?" "Aku senang Mini baik-baik saja," Geralt menjawab sambil tersenyum. "Meski begitu, kami harus berterima kasih. Nama saya Wyn Thornton, dan nama putri saya adalah Mini Tessa Thornton." Wyn meluruskan rambutnya saat dia tersenyum dan berbicara dengan Geralt. "Namaku Geralt. Geralt, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Apakah kamu bebas sekarang? Jika Anda bebas, ini hampir tengah hari. Bisakah saya mentraktir Anda makan? Kalau begitu." Wyn tampak seperti tipe wanita yang sudah lama berada di masyarakat. Selain itu,
Dia sangat dewasa, dan setiap gerakan dan tindakannya sangat menawan. Paman Geralt, tolong setujui permintaan ibuku. Kita bisa pergi ke rumahku dan makan bersama. Masakan ibuku benar-benar sangat lezat. Minnie menjabat lengan Geralt dan memohon dengan sangat. Sejujurnya, dia sebenarnya bebas. Namun, Geralt benar-benar tidak ingin pergi. Lagi pula, dia merasa bahwa itu tepat baginya untuk menyelamatkan orang yang membutuhkan. Mengapa dia harus disuguhi makanan? Namun, Minnie memohon padanya untuk pergi sekarang. Geralt tidak tahan mengecewakan Minnie. Karena itu, dia segera mengangguk. Ngomong-ngomong, Nona Win, aku hanya perlu membeli beberapa buah untuk teman sekelasku dulu. Pada saat ini, Geralt tiba-tiba teringat Jocelyn. Bos, ponsel saya sudah rusak jadi saya tidak bisa membayar menggunakan kode QR sekarang. Saya hanya bisa membayar dengan uang tunai. Setelah dia berbicara, Geralt memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia lupa membawa dompet dan kartu identitasnya karena dia meninggalkannya di Lamborghini karena dia pergi dengan terburu-buru karena marah. Bos, berapa totalnya? Saya akan membayarnya. Juga, bisakah Anda mengirim seseorang untuk membantu saya mengantarkan buah-buahan ini ke bangsal nanti? Katakan saja pada pasien bahwa teman sekelasnya pergi makan bersama temannya. Win tersenyum dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, Geralt, aku juga harus membelikanmu ponsel baru. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia memperhatikan bahwa Geralt tidak tampak terlalu cemas dengan pasien yang dia kunjungi. Ini jelas berarti bahwa mereka tidak memiliki hubungan khusus sama sekali. Karena itu, dia memutuskan untuk memutuskan atas namanya. Sebenarnya, keputusan Win membuat Geralt merasa sangat nyaman dan lega. Memang, dia tidak ingin kembali ke bangsal untuk melihat Jocelyn bertingkah genit ke arahnya seperti bayi. Minnie bersorak gembira saat dia memegang tangan Geralt. Yai, paman akan datang untuk makan di rumahku. Minnie sangat dekat dan penuh kasih sayang terhadap Geralt yang telah menyelamatkan hidupnya. Setelah masuk ke BMW seri 7 Win, Geralt melihat kartu nama Win di dalam mobil. Dia benar-benar terkejut setelah melihatnya. Win masih sangat muda, tapi dia sudah menjadi bos sebuah perusahaan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.